Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga. Saya dari PT Ngopipai akan mempresentasikan analisis kelayakan usaha produk kopi bubuk Old Sigar. Profil perusahaan, nama perusahaan Ngopipai, bentuk perusahaan perseroan terbatas, jenis usaha budidaya tanaman perkebunan atau kopi, luas lahan perusahaan 2000 hektar, bentuk produk kopi bubuk, tahun berdiri 6 Oktober 2021, lokasi perusahaan Sinar Banten, Ulebelu, Kabupaten Tanggamus, telepon 0721 4567788, email ngopi@ngopipai.com. Visi dan misi. Visi menjadi penghasil kopi terbesar di Lampung yang menghasilkan biji kopi berkualitas dan memiliki daya saing di pasar global dengan ikut mensejahterakan petani kopi di daerah perkebunan. Misi menghasilkan kopi bermutu tinggi dengan menggunakan bibit kopi berkualitas dan memaksimalkan perawatan tanaman kopi sampai saatnya panen. Memberdayakan petani kopi dengan memberikan penyuluhan mengenai perawatan tanaman kopi kepada petani dan bermitra bersama petani ke sekitar dengan memberikan modal, membeli lahan, atau membeli hasil panen. Terus berinovasi dengan memberi nilai tambah pada semua penawaran dan layanan produk kami untuk kepentingan pelanggan. Memberikan kepercayaan pada pelanggan dan petani dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan konsumen, mitra bisnis, dan karyawan. Sejarah perusahaan. Perusahaan ini didirikan pada 6 Oktober 2021 dengan nama PT Ngopipai. PT Ngopipai adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kopi dengan komoditas unggulan produksi tanaman kopi yang berkualitas tinggi dari biji panen sampai kopi bubuk siap jual. Kami adalah perusahaan yang terintegrasi yang mampu menciptakan produk-produk premium dari tanaman kopi berkualitas tinggi. Untuk lebih menjangkau produksi yang tinggi, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan petani dalam rangka mensejahterakan petani daerah dan ikut membantu petani menghasilkan kopi yang lebih berkualitas. Dengan cara memberikan pembekalan dan penyuluhan mengenai cara penanganan pasca panen dengan mendapatkan mutu kopi yang baik. Ini adalah struktur organisasi yang Adi Bayu sebagai manajer, Dimas Prayoga sebagai asisten manajer, Anissa Putri sebagai kepala admin, Indra Putra sebagai kepala tenaga kerja, Andoni Ripki sebagai kepala pemasaran, Andrew Pakirial sebagai kepala sarana dan prasarana, dan Hasnan Muhammad Iqbal sebagai kepala kebun. Ini adalah gambar sebagai berikut, yaitu layout pabrik. Fasilitas pabrik. Pabrik ini terdiri dari beberapa jenis ruangan, yaitu ruangan utama produksi, ruangan penunjang produksi, dan ruangan non-produksi. Ruangan utama produksi yaitu saling berdekatan ruangan penerimaan dari penyimpanan bahan baku, ruang produksi, dan ruang pengiriman produk agar produksi efektif dan efisien dapat terlaksana. Ruang penunjang produksi. Ruangan pengendalian mutu, produk mutu dari area penanganan limbah dibuat untuk menunjang proses pengendalian mutu produk dan penanganan limbah dari produk tersebut. Ruangan non-produksi. Rancangan tata letak yaitu pos satpam, kantor, ruangan istirahat, dan musola, serta toilet yang bertujuan memberikan kenyamanan bagi para karyawan non-produksi dan sarana istirahat bagi para karyawan. Dan ini adalah tabel produksi kopi di Provinsi Lampung dari awal 2011 hingga 2020, dan ini hasil produksi per tonnya. Tahap-tahap proses produksi kopi bubuk. Yang pertama adalah penyimpanan bahan baku, yang kedua roasting, yang ketiga pendinginan, yang keempat penggilingan, yang kelima tahap akhir yaitu pengemasan. Studi kelayakan sesuai produksi. Yang pertama adalah produksi, yang kedua bahan produksi, yang ketiga daya pendukung produksi, yang keempat adalah ekonomi. Produksi yaitu tanaman kopi pada tahap tanaman menghasilkan dengan lahan 1.600 hektar. Yang kedua yaitu bahan produksi. Dalam produksi kopi membutuhkan sebuah bahan yang digunakan untuk produksi adalah kualitas kopi yang unggul,
Tanaman kopi diberi perlakuan khusus untuk meningkatkan kualitas kopi dan mencegah adanya hama penyakit. Yang ketiga, daya pendukung produksi. Daya pendukung produksi untuk memproduksi kopi hingga menjadi produk bubuk kopi. Daya pendukung ini dapat meningkatkan produksi kopi hingga perusahaan dapat meraih keuntungannya lebih. Yang keempat yaitu ekonomi. Harga produk kopi yang dipasarkan dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga masyarakat pecinta kopi bisa membelinya dengan mudah dan bisa merasakan cita rasa kopi yang khas. Standar keselamatan kerja, yaitu ada 4. Yang pertama perlindungan badan, yang kedua perlindungan mesin, yang ketiga pengamanan ruangan, yang keempat adalah pengamanan listrik. Perlindungan badan contohnya sebagai kacamata, sarung tangan, sepatu, dan topi. Yang perlindungan mesin contohnya adalah baju APD, sarung tangan, dan sepatu. Pengamanan ruangan yaitu contohnya sistem alarm dan alat pemadam kebakaran. Yang keempat, pengamanan listrik yaitu sepatu dan sarung tangan. SOP K3. Yang pertama adalah pakaian pelindung, yang kedua helm, yang ketiga sarung tangan, keempat masker, yang kelima sepatu pengaman, dan keenam adalah pelindung mata atau kacamata. Jenis bahaya dalam K3. Yang pertama adalah kimia. Bahaya akibat terhirupnya atau terjadinya kontak antara manusia dengan bahan kimia berbahaya. Contohnya yaitu pestisida. Yang kedua, fisika. Bahaya akibat suatu temperatur udara yang terlalu panas maupun terlalu dingin serta keadaan udara yang tidak normal yang menyebabkan terjadinya perubahan atau mengalami suhu tubuh yang tidak normal. Contohnya yaitu suhu ruangan produksi dan mesin roasting. Yang ketiga yaitu pendengaran. Bahaya akibat keadaan yang sangat bising yang menyebabkan terjadi kerusakan pendengaran. Contohnya yaitu suara dari mesin produksi. Yang keempat yaitu cahaya. Bahaya akibat pencahayaan atau penerangan yang kurang menyebabkan kerusakan penglihatan. Contohnya sinar matahari. Yang kelima adalah peralatan. Bahaya dari pengangkutan barang serta penggunaan peralatan yang kurang lengkap dan aman yang mengakibatkan cedera pada pekerja dan orang lain. Contohnya kecelakaan dari alat produksi. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.